Nah, akan saya contohkan adalah persamaan linear. Karena itu nanti kita akan mengambil apa sih manfaatnya belajar persamaan linear itu dalam kehidupan kita keseharian. Saya akan memberikan materi dari persamaan linear satu variabel, dua variabel, dan tiga variabel. Karena itu nanti tiga-tiganya itu memiliki manfaat untuk kehidupan, baik itu dalam perdagangan, dalam perjalanan, ataupun dalam kehidupan di rumah tangga sebagai anak terhadap orang tua. Nah, seperti yang saya katakan tadi, coba nanti pasti ada manfaatnya. Karena kita dengan belajar persamaan linear ini, kita akan mempermudah dalam mengolah data, mengerjakan, kemudian menyimpulkan, bahkan memprediksi hal-hal yang akan terjadi yang harus kita siapkan pada masa-masa yang akan datang. Ini adalah contohnya. Adalah kebutuhan, ya. Anggaplah kebutuhan keluarga, anak perempuan dan anak laki-laki seperti terlihat pada gambar. Maka bisa dianalisis, bisa diprediksi, dijumlahkan. Ini adalah persamaan linear sederhana. Dan kalau seandainya ini dua anak perempuan, satu anak laki-laki, berapa kebutuhannya? Punya tiga anak perempuan, anak asuh, anggaplah ya. Kemudian satu anak laki-laki juga berapa kebutuhannya? Nah, bayangkan kalau seandainya dalam satu kelas ada laki-laki sekian orang, perempuan sekian orang, maka kebutuhan dalam pembelajaran, kebutuhan dalam kelas, kebutuhan dalam kehidupannya bisa kita analisis sebagai bagian dari persamaan linear itu. Sebagai seorang pemimpin lebih tinggi lagi ya, ini soal Indonesia. Berapa penduduk Indonesia dan berapa kebutuhan yang harus dipenuhi? Ya, itu tergantung pendapatan per kapita suatu negara. Karena itu sering kita dengar ada istilah negara miskin, negara menengah, dan negara maju. Itu berdasarkan kebutuhan yang bisa dipenuhi oleh pemerintah terhadap rakyatnya. Ini semuanya sebenarnya adalah bagian dari persamaan linear. Tapi tidak usahlah jauh-jauh di situ, karena kita akan menghitung persamaan linear 1, 2, dan 3 variabel saja sebagai persamaan yang sederhana sebagai dasarnya. Nah, ini saya analogikan ya. Jika anak perempuan yang tadi kita lambangkan dengan X, maka dapat kita katakan persamaannya adalah X itu sama dengan 50 sesuai dengan kebutuhan anak. Kalau 2X, dua anak perempuan adalah 100. Ini adalah contoh persamaan linear satu variabel. Ya, Anda bisa satu pensil harganya sekian, dua pensil sekian, ya, satu kelinci harganya sekian ratus ribu, dua kelinci. Nah, kalau kalian beternak berapa kelinci dan diharapkan untuk mendapat keuntungan sekian, maka bisa nanti lebih lanjutnya demikian ya. Ini adalah persamaan linear satu variabel karena cuma satu anak perempuan saja. Nah, sekarang ini ada anak laki-lakinya yang kita lambangkan dengan Y. Dalam satu keluarga ada satu anak laki-laki dan satu anak perempuan. Itu kebutuhannya anggaplah 90.000. Maka kalau dua anak perempuan dan satu anak laki-laki kebutuhannya adalah 140.000. Ya, ini adalah contoh persamaan linear dua variabel. Ya, kita mengenal dulu ya. Nah, sekarang ini ada anggaplah ini keluarga. Ya, ayah dan ibu kita lambangkan sebagai Z, yaitu orang tua. Maka anak satu laki-laki, anak satunya juga perempuan, dan Z itu adalah orang tua. Anggaplah kebutuhannya 200.000. Maka kita bisa berikan bahwa ini adalah salah satu contoh persamaan linear tiga variabel ya. Tiga variabel tadi ya. Kali ini dua variabel, kalau yang ini adalah tiga variabel. Nah, ini adalah kasus yang nanti akan kita ambil. Ini adalah contoh keseharian. Misalkan ada seorang ayah bekerja untuk keluarganya itu mempunyai pemasukan 250.000 sehari. Wah, besar juga ini ya. Tapi dia mempunyai dua anak laki-laki dan satu anak perempuan. Ini untuk kebutuhan anaknya saja ya. Berapa kira-kira yang bisa didapat masing-masing anak itu? Begitu ya, apakah sesuai atau lebih dari
cukup atau kurang. Ini adalah kasus-kasus yang bisa kita hitung. Nah, bagaimana kalau seandainya anaknya itu lebih dari 3, ya, seperti itu ya. Maka apa yang harus kita lakukan? Apa orang tua itu yang harus melakukannya? Bahwa untuk memenuhi kebutuhannya itu bisa dipenuhi. Nah, hal-hal yang seperti inilah yang akan kita lakukan, yang akan kita analisis, yang kalian bisa nantinya memprediksi sebagai ilmu dari persamaan linear satu variabel, dua variabel, dan tiga variabel. Nah, ini berarti kesimpulannya adalah dengan belajar persamaan linear, kita nanti dapat menghitung, menganalisis, dan menyelesaikan masalah-masalah keseharian atau kontemporer secara linear garis lurus. Contohnya adalah kebutuhan manusia tadi, atau dalam perdagangan, atau jarak dan kecepatan, dan sejenisnya. Ya, artinya semacam itu. Yang linear yang akan gitu kan. Nah, itu ya. Jadi itulah yang akan kita pelajari. Mudah-mudahan itu bisa bermanfaat untuk pengantar dulu, karena bersama linear itu nanti akan menyelesaikan masalah-masalah, contoh masalah-masalah saja. Ya, kalian bisa bertanya kapan saja kepada saya tentang persamaan linear itu. Ya, demikian ya. Jadi kesimpulannya tolong diperhatikan. Nanti kalian bisa uh, membuat contoh-contoh yang kita akan selesaikan bersama. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.